Halo, selamat malam. Apa kabar? Senang sekali Tria Wahyuda kembali hadir di Ngobras, ngobrol bareng artis. Jadi episode kita kali ini masih bersama finalis dari MasterChef Indonesia season ke-8, ada Kak Olivia. Jadi pada malam hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan, kemudian rajin-rajin kasih love ya pada saat live. Jadi pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan, kita santai aja. Jadi boleh dong diajak tetangganya, kakek, neneknya untuk gabung di live ngobras, ngobrol bareng artis. Dan buat teman-teman semua juga Tria mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah berpartisipasi di story-story sebelumnya untuk Q&A, untuk menitipkan pertanyaan. Karena pertanyaan yang terbaik akan Tria bacakan pada saat live. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah rajin banget nonton Ngobras, ngobrol bareng artis. Bisa eksis sampai saat ini dan memberikan nama-nama siapa nih yang diajak untuk memberikan berbagi informasi, sharing pengalamannya. Dan akhirnya kita menemukan Kak Olivia MasterChef Indonesia season ke-8. Saya mau cek dulu apakah Kak Olive sudah gabung atau belum. Kalau sudah gabung kita ajak untuk live langsung ya. Wah, ternyata Kak Olive udah join. Oke, jadi teman-teman, kita bersabar untuk menunggu kedatangan Kak Olive untuk bisa hadir di Ngobras. Halo, Hai Kak Olive. halo Tria. Suaranya Tria Ya, kedengaran dengan jelas nggak di sana, Kak? denger sih, ya jelas kok. Aman ya? Ya aman, Kak Olivia, apa kabar? baik-baik aja. Kalau boleh tahu nih, spot live-nya di mana nih? Di dalam kamar. Ini lagi di Jakarta, balik Oh ke enggak, kampung nih. udah di Surabaya sih. Udah di Iya, Surabaya. Wow. iya. Kak Olive, boleh dong sapa-sapa dulu teman-temannya yang baru aja gabung sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mengupas tuntas. Siapa sih sebenarnya Olivia MasterChef season ke-8 ini? Halo semuanya. Thank you udah join. Dari nggak tahu. Olive, ini namanya Kak Olive kan makin didengar oleh seluruh warga plus 62 Indonesia ini pada saat mengikuti ajang MasterChef season ke-8. Sebenarnya Kak Olive nih Nah, kalau kita cek dulunya aktivitasnya apa sih Kak? Aktif di perusahaan mana atau lagi sedang punya kesibukan lain nggak pada saat sebelum mengikuti MasterChef? jadi sebelum ikut MasterChef itu dulu property agent gitu. Jadi Oke. tapi memang hobi masak gitu. Jadi biasanya kayak open PO makanan-makanan tapi nggak rutin. Terus ya udah iseng aja daftar MasterChef gitu. Terus ya Kak Olive syukurlah keterima. aslinya TV sama asli kayak malu-malu, kemudian apa murah senyum, suka ketawa. Apakah ini memang pembawaan Kak Olive atau memang sudah terbentuk nih dari MasterChef sehingga kebawa nih pada saat kegiatan sehari-hari sekarang nih? Kayaknya emang dari dulu kayak gini sih. Jadi ya emang dasarnya gini. Terus kalau nggak kenal memang lebih diem gitu. Jadi senyum-senyum aja. Cuman kalau wis kenal ya beda gitu. Ya, Oh begitu ya, first impression harus kalem dulu, harus tahu dulu nih siapa lawan kita bicara. Tapi kalau udah kenal banget, mungkin aslinya Kak Olive kelihatan baru ya. keluar. Ya, jadi kadang nggak bisa langsung cocok gitu. Pertama kayak jaim dulu, nggak bisa keluar. Jadi pertama diem dulu. Terus kalau udah cocok baru bisa keluar gitu. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Kak Olive ini kan sampai top 7 ya. Siapa yang menyangka seorang Olivia ini bisa berhasil di top 7. Tapi kalau melihat bagaimana proses memasak dan bisa menghasilkan sebuah masakan yang enak gitu, belajar dulu kah? Atau pernah sekolah masak kah? Atau bakat dari mama, papa, kakek, nenek yang bisa masak nih? Waduh. Jadi kalau aku itu jadi backgroundnya dulu orang tua itu memang suka masak. Jadi sering lihat orang tua masak dari kecil. Terus eh, sekolahnya di perhotelan dapat masak-masak dikit sih, ada dikit. Cuman bener-bener basic tapi terus habis gitu magang. Jadi aku lebih suka ke arah pastry sih sebenarnya daripada masak savory. Dulu soalnya sempat Oh, magang di hotel di bagian pastry gitu.
Tapi kenapa akhirnya job terakhir sebagai property agent? Apakah memang Kak Olive memang lebih suka upselling ke orang dibandingkan di belakang layar? Karena kan property agent pasti ketemu dengan klien-klien, sedangkan kalau Hmm. memasak itu pasti di belakang layar. Apakah itu tuntutan dari pihak keluarga untuk sebagai property agent atau Oh, kecebur enggak dari teman? sih. Kalau property agent itu sebenarnya gara-gara eh kayak kebetulan ada di seberang waktu itu di tempat kosku waktu dulu seberangnya itu ada Mhm. kayak property agent gitu. Terus sebelumnya kan aku suka PO makanan. Terus kan hasilnya ya kurang lah ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah coba aja join property agent buat ngumpulin modal, siapa tahu bisa buka bisnis kuliner gitu. Jadi ya itu gara-gara dari situ iseng terus ternyata kok ya lumayan, ya udahlah join situ dulu ngumpulin uang gitu. Hmm. Oke, tapi kalau untuk jadi salah satu finalis di MasterChef Indonesia ini, Kak Olive ini apakah kita harus bisa masak, punya jasa usaha makanan seperti restoran atau sekolah pariwisata untuk bisa jadi finalis MasterChef atau background apapun yang penting punya skill masak, Kak Olive? Kayaknya background apapun punya nggak apa-apa asal punya skill masak dan mental yang kuat. Aduh, ya. Jadi terus juga harus bisa multitasking juga mungkin ya. Soalnya kalau cuman sekedar masak kan sering ditanya-tanyain juga terus kacau. Oh ya juga harus punya time management yang bagus juga. Jadi Mhm. kalau cuman skill masak aja belum tentu orang yang jago masak bisa masak di galeri. Soalnya beda kan. Oh, Jadi walaupun jago masak tapi kalau di galeri misalnya orangnya panikan pasti ya buyar mhm. gitu. Jadi harus bisa multitasking, time management, kuat mental gitu. Buat mental, time management, dan memang harus semua juga dipersiapkan ya. Ya, Ini terima tapi kasih loh skill ada juga Kak Putri, penting. skill Apa juga ya? penting ya. Dan ternyata sih ada Kak Brian Masterchef, kemudian juga ada Kak Putri. Terima kasih banyak loh. Ini adalah Halo Uti. tamu-tamu sebelumnya hadir dan akhirnya hadir lagi. Memang MasterChef Indonesia ini menarik apa ya? Menarik perhatian masyarakat untuk nonton dan salah satunya uniknya ada Kak Olive karena karakternya Kak Olive tuh Waduh. benar-benar melekat Olive di benak MasterChef karena jago masak pasti semua bisa jago masak tapi kan uniknya apa kalau nggak dari cerita si finalis sama karakternya dan Kak Olive ini salah satu yang menaikkan ratingnya MasterChef loh. Waduh, waduh, enggak lah. Enggak lah. Tapi Enggak kalau ikut kok. MasterChef itu Mm-mm. kalau ikut MasterChef itu keluarga mendukung atau sempat ada larangan atau tempat kerja sempat susah ngasih izin atau memang dalam situasi lagi sepi akhirnya Kak Olive mencoba nih untuk mendaftar ikut audisi di MasterChef. Nah, itu aku itu jujur bener-bener awalnya itu cuman iseng. Jadi bener-bener nggak ada yang tahu, keluarga, temen semuanya itu nggak tahu. Jadi diam-diam aja daftar. Terus kerjaan juga kan anggapannya itu kayak freelance gitu. Jadi kalau ditinggal ya nggak apa-apa. Pokoknya yang nyantol-nyantol diselesaiin dulu, dititip-titipin. Terus ya udah nggak usah nyari lagi. Ternyata diterima. Jadi nggak ada kesusahan sih dulu kan diam-diam nggak ada yang tahu. Jadi sendiri aja gitu. Kalau sekarang udah masuk TV, kemudian udah banyak dikenal orang, tawaran makin banyak nggak Kak Olive? Waduh, ya gitulah, ya gitulah. Oke. Kalau boleh tahu pada saat audisi itu bertemu dengan guest atau juri ada Chef Juna, ada Chef Arnold, Chef Hmm. Renata. eh, Kak Olive itu menyajikan makanan apa dan kenapa memilih makanan itu? Apa karena sering disajikan atau sering dibuat di rumah atau memang PD-nya dengan makanan itu? Yang audisi awal itu ya, dulu itu pertama Audisi. kali. Itu Mm-mm. soalnya lumayan sering bikin itu, terus juga ya nggak tahu kepikirannya ya udah bikin itu aja simple tapi bener-bener comfort food gitu.
Jadi pilih itu aja lah, Hmm. coba gitu. Heeh, gitu Nah, sih. kalau kita lihat MasterChef ini udah sampai ke season ke-8. Kenapa baru tertarik di season ke-8 ini? Kenapa nggak di season ke-7, ke-6? Siapa tahu di season ke-7 ketemu sama salah satu finalis yang mungkin jodoh. Oh, waduh. Nah, sebenarnya itu dari season 6 udah temenku ada Christina itu juga temenku Hah. kenal. Christina itu ikut Ah, kan. Heeh. Terus kayak dia itu coba kamu ikut aja, tapi aku masih nggak pede sampai nggak. Padahal semua juga nyuruh, ayolah ikut coba belajar dulu, coba ikut. Tapi aku nggak pede sama sekali kayak, alah nggak mungkin bisa, nggak mungkin diterima. Sampai akhirnya hmm. season 7 ada BK lagi temenku ikut. Terus ya udahlah 8 ini, tapi aku diem-diem aja lah, coba iseng-iseng. Jadi kalau nggak keterima ya nggak malu, makanya diem-diem aja nggak ada yang tahu gitu. Terus untungnya lah bersyukur bisa keterima. Wow, salah satu apa namanya ya, salah satu impian juga akhirnya lolos di MasterChef season ke-8. Tapi kalau dengan finalis-finalis sebelumnya, apakah kenal nggak sih dengan finalis yang di MasterChef season ke-8 ini, atau memang ini adalah teman-teman baru, circle baru di MasterChef? Oh, nggak ada yang kenal sama sekali sih, benar-benar baru semuanya. Jadi dapat teman baru sih. Heeh. Nggak ada sama sekali yang Kalau sampai kenal. tidak ada sama sekali yang kenal berarti ya. Nah, kalau sekarang masih sampai ke top 7, berarti Kak Olive ini berapa lama ya di karantina di Jakarta mengikuti serangkaian syuting sampai proses-proses sampai ke top 7 itu udah durasi berapa lama ya, Kak? Karena kan PPKM juga kan ini. Iya, aku waktu itu 4 bulan total di Jakarta. Wah, Udah 4 bulan dari Maret sampai akhirnya pulang. ekspektasi nggak sih Kak masuk ke top 7 ini, atau memang punya target ya udahlah masuk galeri sebagai finalis ini udah bersyukur, atau ada tahapan harapan-harapan khusus nih ketika masuk di galeri MasterChef? Nah, pertamanya kan emang berawal dari iseng. Terus iseng, Mhm. makanya nggak berani bilang orang-orang lah. Pokoknya kalau diterima ya bersyukur. Ternyata keterima audisi. Audisi online keterima. Terus masih diem lagi, belum ada yang aku kasih tahu, jadi masih diem lagi. Takut lagi kalau nggak Mhm. keterima di audisi online. Off air. Sorry, online, yang di depan juri itu kan. Terus Mhm. ternyata itu diterima lagi. Tapi aku yang masih belum berani bilang ke semuanya. Jadi bener-bener nggak ada yang tak kasih tahu sampai tayangan itu muncul di TV. Jadi awalnya memang sekedar iseng. Kan iseng. Terus habis iseng, udah masuk di galeri ya bersyukurlah. Jadi kayak pengennya sih nggak mau numpang lewat gitu. Motivasinya pengen ya, tapi nggak ada ekspektasi sampai sejauh ini. Cuman ya kayak di awal kayak nggak mau numpang lewat gitu loh. Kayak masa baru masuk galeri sekali terus pulang kan ya sedih. Jadi pokoknya paling nggak lumayan lah. Tapi nggak nyangka sih bisa sampai 7 ini ya bersyukur gitu. Oke. Dan apa ya namanya, tadi Kak Olive bilang nggak berani nyampein ke orang lain sampai itu tayang. Tapi gimana nih bilang atau minta izinnya bisa hijrah ke Jakarta? Kan lumayan lama tuh juga prosesnya ya. Alasannya apa? Memang apakah orang lain tidak bertanya atau tidak ada menaruh kecurigaan sama Kak Olive? Akhirnya jalannya mulus-mulus aja atau gimana? Kalau orang tua itu memang kebetulan beda tempat tinggal. Jadi aku cuma izin mau kerja gitu, ya mereka oke, nggak tanya lagi ya. Oh dikira ya sudah kerja sama belajar masak. Aku bilangnya kayak gitu, kerja sama belajar Ah, masak. Terus kalau teman-teman mungkin gara-gara habis lagi corona, kita itu jarang kumpul. Jadi nggak sadar kalau aku hilang gitu. Jadi nggak tahu. karena ngumpul-ngumpul secara offline, akhirnya penting kan apa namanya di HP tetap tetap jalan gitu ya. Iya, kan masih di awal-awal itu apalagi kan masih sering dikasih HP. Waktu sebelum masuk galeri itu masih sering dikasih HP. Jadi masih bisa chat-chatan, nggak sadar semua gitu. Oke. Ini ternyata ada salah satu saudara aku, Vinka namanya, yang penting tetap berusaha, sisanya biarkan juri, dan Tuhan yang menentukan selalu kata-kata itu yang terngiang di Kak Olive. Emang Kak Olive sering
memberikan testimoni itu ya ketika lagi ada di galeri ya? Ya, soalnya kan sering masuk pressure test. Jadi, terus ditanya sama juri, apa kamu nextnya? Ya pasti selalu berusaha kan, masa mau nyerah gitu aja? Masa kalau ditanya nyerah ya enggak lah, pasti harus terus berusaha sampai benar-benar mentok gitu. Kalau sudah mentok ya udah pasrah aja, pokoknya berusaha aja gitu yang terbaik. Tuh, kenapa aku bilang Kak Olive ini punya signature yang berbeda daripada yang lainnya, sampai kata-kata atau statementnya Kak Olive aja diingat oleh seluruh fansnya Kak Olive. Kemudian Kak Olive ini punya aksen medoknya, jadi orang ingat kok udah medok pasti Kak Olive. Kemudian satu lagi menjadi daya ingat teman-teman adalah Kak Olive adalah salah satu finalis yang mencapai pressure test 8 kali ya. Ya, benar. Jadi nggak nyangka kok pressure test, tapi ternyata bisa sampai sejauh ini kan, cukup bersyukur gitu jadinya. Kalau 8 kali pressure test dan diingat orang, ini prestasi atau menjadi kebanggaan tersendiri atau sedih Kak sebenarnya? Kok setiap setiap masak harus mencoba lagi, bertarung lagi, lolos, bertarung lagi, itu ada perasaan capek nggak sih Kak? Atau memang senang menantang diri sendiri untuk lepas dari comfort zone? Ya, awalnya sih capek, kayak aduh kok pressure test terus, tapi ya masa menyerah gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, diambil positifnya aja, kan masaknya lebih banyak berarti jam terbangnya dibanding yang lain ya kan. Terus screen Setuju, time-nya setuju. juga banyak. Jadi ya udahlah, lama-lama udah bodo Oh, amat. Jadi lama-lama jadi itu bodo salah amat. satu strateginya ya? Iya, harus masuk pressure test biar screen time-nya banyak gitu. Berarti ini buat teman-teman nantinya mau ikut MasterChef, nggak apa-apa ikut pressure test. Yang penting Iya, kan tampil di yang TV penting banyak di. bertahan di pressure test, harus memberikan yang terbaik dan bertahan, jangan langsung pulang gitu. Yes. Jadi value yang bisa kita ambil adalah ketika kita ada dalam sebuah tekanan, yang diuji adalah mental dan bagaimana kita tetap menyajikan yang terbaik. Kalau kita tidak ada di fase itu, kita tidak akan pernah menguji diri kita ya Kak. Jadi kita nggak tahu Iya sampai benar. semana kekuatan kita. Hampir 8 kali ini cukup di MasterChef ini Kak Olive yang mecah rekor ya. Yang lain baru 2, 3 kali, 4 kali masuk pressure test. Kak Olive ini adalah prestasi yang bisa diingat oleh banyak orang. Jadi kayaknya bakal Iya kemana-mana benar. nih, akan menjadi sebuah statement yang udah melekat ke Kak Olive, yang banyak orang akhirnya tahu nih tentang Kak Olive. Nah, Iya. kebetulan ini kan aku masih ada beberapa pertanyaan Kak Olive ya, karena yang nonton juga udah sangat banyak. Kita mau main games dulu, boleh nggak Kak Olive? Jadi biar nggak Waduh, tegang. games Jadi apa nih? Games gamesnya nih apa ya? Apa Mas? sederhana Sorry. banget. Jadi Hah? aku Ya. akan membacakan dua pilihan. Kak Olive cukup memilih satu aja dari jawaban yang aku sampaikan. Tetapi tidak boleh ada pembenaran, tidak boleh ada klarifikasi. Dijawab aja dulu klarifikasinya setelah udah selesai pertanyaannya. Oke. Ya, boleh. Ini tidak menentukan Kak Olive masuk pressure test kok dengan Oh jawaban ini. iya, Masih udah santai aja. bebas dari pressure test kok sekarang. Nah, apakah Kak Olive sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Savory atau dessert? Dessert. Mengolah ikan atau mengolah ayam? Ayam. Mystery box atau duplicate dish? Mystery box. Makan dilepeh juri atau piring dilempar juri? Aduh, nggak dua-duanya sih kalau bisa. Harus salah satu, makanan dilepeh juri atau piring Eh, dilempar juri? Dilepeh aja lah. Dilepeh juri. Sebagai agen properti atau profesional chef? Pengennya ya profesional chef. Bahan dasar telur atau bahan dasar pasta? Telur aja. Surabaya atau Jakarta? Surabaya aja lah. Cawan musi atau tamagoyaki?
Waduh, Tamago aja lah. Oh. Cowok jago masak atau cowok jago main musik? Jago main musik aja, yang masak biar aku. Aduh. Cantik berwawasan luas atau cantik beretika? Dua-duanya sih mau. Kalau Bagus salah semua satu, sih. Cantik, berwawasan luas. Beretika sih lebih penting. oke, beretika. Ya, Cowok kumis atau cowok jenggotan? bersih aja ya. Nggak mau semua. Nggak mau ya. Oh, berarti inget Iya. ya yang kumisan sama jenggotan, Kak Olive sukanya yang bersih. Ciwina atau Teh Jenny? Dua-duanya lah. Eh, Ini sih harus memilih ya, walaupun kita games, jadi jangan teman-teman fansnya jangan berkecil hati ya. Aduh, Ciwina atau aduh. Teh Jenny? Jenny. Wina juga sih. Duh, nggak tahu. Adi, Lord Adi atau Brian? Lord Adi jelas. Lord Adi. Chef Arnold atau Chef Juna? Bingung. Aduh, dua-duanya lah. Aduh. Salah Juna satu deh, Chef Arnold. Arnold atau Chef Juna? Chef Arnold. Arnold aja lah. 3 kata untuk Chef Renata. Cantik, keren, pinter, pinter masak. Boleh nggak? Boleh. Apa aja deh buat kalian boleh. Ya 3 kata udah. untuk Indonesia season ke-8. Apa? Sorry, ulang. 3 kata untuk MasterChef Indonesia season ke-8. Menegangkan, seru, Heeh. memorable. Aduh, duh. Memo. Dan yang terakhir, 3 kata untuk Olivia Ters. Waduh. Thank you, thank you, thank you. Waduh. Terima Thank kasih you banyak Kak Olive telah supportnya. menyelesaikan semua pertanyaan, walaupun memang sedikit susah di bagian-bagian tertentu untuk menjawab ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua, jangan serbu Kak Olive ya. Ini pertanyaan buat seru-seruan aja. Jadi tidak memihak ke siapa, karena ini sebuah pilihan. Jadi memang harus dipaksa Kak Olive untuk memilih. Walaupun aku tahu berat banget rasanya Kak Olive untuk memilih salah satu. Karena Kak Olive ini orangnya tulus, baik, nggak mau mengecewakan, dan nggak mau bikin salah satu itu sedih gitu loh dengan Waduh, pilihan-pilihan waduh. jawaban. Tadi aku melihat jawaban Kak Olive itu mystery box dibandingkan duplicate disk. Boleh dong kasih tahu sebenarnya kesusahannya tuh di mana ya, Kak? Karena kan kita sebagai penonton cuma taunya, oh cuman gitu doang ya. Kalau buat finalis MasterChef, gimana tuh pada saat melihat pilihan itu, duplicate disk atau mystery box? Nah, awalnya memang kelihatannya itu kayak gampangan duplikat lah, udah jelas ada, tinggal niru. Nah, tapi justru karena semua masaknya kan sama, jadi ada kesalahan dikit aja itu udah salah fatal. Jadi kayak cuman slightly kan pasti semua ya sama gitu. Jadi cuman salah dikit aja udah salah besar. Kalau mystery box kan dikreasikan kita sendiri, jadi comparannya masih agak lebih luas gitu loh. Paham gak Oke, sih? so that is the Jadi memilih mystery box ya, paham. gitu. Nah, sebelum aku lanjut juga, aku pingin juga nih menyapa teman-teman yang udah live bareng sama Tria dan Kak Olive di Ngobras. Tulis dong di kolom komentar yang nonton nih dari daerah mana aja nih. Nanti kita akan bacakan apakah seluruh Indonesia menyaksikan live kita. Boleh ya, tulis di kolom komentar, nanti kita bakal sapa satu-satu. Kemudian, Kak Olive boleh dong cerita tentang cawan mushi sama tamogayaki ini yang pernah Tamago, sorry karena nggak pernah masak, Ya jadi ngomongnya nggak belepotan. apa-apa. Itu tuh kan adalah detik-detik proses-proses terakhir lah ya, sebelum benar-benar memang harus pulang meninggalkan galeri. Apa kesulitan dari 2 makanan itu yang hampir paralel ke Olive sajikan di depan dewan juri? Cawan musi, omurai sama tamago. Jadi itu bener-bener tiga-tiganya itu aku belum pernah bikin. Jadi cuman
kawanmu sih bahkan nggak pernah lihat cara buatnya sama sekali. Kayak jadi ya udah diawur aja, kira-kira dicoba-coba terus. Jadi kayak benar-benar nggak pernah lihat cara buatnya, nggak pernah bikin. Jadi ya udahlah coba aja gitu. Terus kalau omurice udah pernah lihat tapi nggak pernah buat juga. Jadi ya udah pelan-pelan aja, kayak pelan-pelan aja, yang penting nyoba gitu. Terus kalau tamago juga sama, nggak pernah buat juga, tapi udah pernah lihat caranya. Jadi ya udah sama juga pelan-pelan. Ternyata tengahnya ada yang kurang mateng dikit, jadi buat aku pulang gitu. Tapi Kak Olive ya nggak tadi, apa-apa lah. Mm-mm. Apa, sorry? tadi Kak Olive, tadi Kak Olive sempat menyampaikan bahwa memang tidak pernah membuat, tapi waktu di galeri dapat tantangan itu bisa jadi apa imajinasi Kak Olive sampai bisa menekan, oh mungkin gini ya, mungkin gini. Apa tuh yang dipikirkannya Kak Olive? Karena kan kalau kita lihat di pressure test sudah pasti kita dalam sebuah tekanan. Kemudian diminta untuk menyajikan makanan yang belum pernah kita buat. Bagaimana cara Kak Olive menyiasati itu, Kak? Nah, soalnya aku kalau di pressure test udah mati rasa, jadi udah nggak ada tegang sama sekali justru di pressure test. Aku tuh pressure test, pressure-nya malah di challenge 2. Soalnya kayak jadi overthinking gitu loh, nanti takut takut masuk pressure test. Kalau di pressure test justru kayak udah ya udahlah pokoknya lakukan yang terbaik, sisanya terserah. Jadi kayak udah pasrah tapi nggak menyerah gitu loh. Jadi kayak masaknya jadi have fun gitu. Nah terus Uh, apa tadi, sorry sampai kemana-mana sih, sorry, tadi pertanyaannya apa? Oh itu, uh, jadi caranya tahu cara bikinnya ya, itu sih soalnya aku juga feeling. pernah makan, untungnya kan pernah makan. Terus Mhm. emang terus chef Juna kan juga kasih tahu kayak cuman kayak si kayak clue garis besar itu kan, dia kan nyebutin kalau ini 2:1 gitu, tapi ya ternyata salah sih. Kayak aku bikin ya tetap nggak bisa gitu. Baik, berarti banyak juga Untungnya udah clue pernah dari juri. makan sih. Kalau nggak pernah makan sama sekali itu lebih susah buat menerka-nerka caranya gimana buatnya gitu. Kalau udah pernah makan kan tahu harusnya teksturnya kayak gini gini gini, jadi dicoba terus gitu. Berarti ketolongnya adalah dengan pernah mencoba, akhirnya bisa memberikan sebuah bayangan, oh kurang lebih akan seperti ini jadinya. Iya Jadi bener. tinggal masuk rasa itu kurang lebih akan seperti itu ya jadinya Kak ya. Kalau nggak pernah Oke, makan tadi kan bingung teksturnya kayak gimana, nggak bingung tahu betul. jadinya. Bingung rasain apakah itu manis, apakah itu asin, pedas, karena jadi malah nggak ada bayangan sama sekali. Setidaknya dengan pernah merasakan dan pernah melihat itu sudah ada bayangan yang membantu untuk kita bisa menyelesaikan tantangan itu ya Kak ya. Ya benar. Oke, tadi aku juga sempat tanya nih sama teman-teman online yang kita ajak untuk bertanya dari daerah mana aja yang nonton. Ternyata banyak banget nih Kak Olive. Aku akan bacakan satu-satu ya. Iya. Ternyata ada dari Lampung, ada dari Jogja, Waduh. Bekasi, Halo Gresik, semuanya. Bandung, Samarinda, Bandung. Madiun, Malang, Medan, NTT, Pasuruan, kemudian dari Magelang, Nganjuk, apa nih Iya. Purbalingga, Kupang, Sulawesi Tengah, Waduh. Surabaya udah Halo pasti, semuanya. Jakarta, Riau. Wah, ternyata banyak banget ya. Ini membuktikan bahwa yang sayang dan cinta sama Kak Olive ini dari seluruh Indonesia, membuktikan akhirnya nonton hari Waduh. ini. Berarti Kak Olive ini dengan karakternya, dengan ketulusannya bisa mencuri perhatian masyarakat. Ini ada juga dari Kak Ica nih. Kak Ica dari Tangsel. Hai Kak Ica, terima kasih ya udah juga nonton di Ngobras Ngobrol Bareng Artis. Nah, Halo. ini adalah pertanyaan dari seluruh netizen nih Kak. Gimana nih Kak Olive melatih mental fisik untuk ke pressure test? Karena kan pressure test itu nggak mudah, sekali 2 kali oke lah nggak apa-apa. Tapi ini sampai 8 kali. Yang lain masa cuma 2 kali, tapi Kak Olive lebih ekstra setiap setiap ada tantangan tersebut. Gimana nih Kak Olive? Karena
kita merasa kita dalam sebuah tekanan pekerjaan aja mungkin kita agak sedikit lemah, mungkin mengeluh dan lain sebagainya. Apa yang memotivasi Kak Olive bisa kuat bertahan di situasi pressure test, dan pressure test? Ya, kembali lagi ke situ. Jadi, awalnya memang kayak ke pressure banget, tapi lama-lama, yaudahlah, pokoknya ya itu kembali lagi, lakukan aja yang terbaik. Soalnya kalau semakin takut-takut, jadi overthinking, masaknya malah nggak benar. Jadi, mending kayak, ya udahlah, pokoknya, terus gak usah lihat-lihat yang lain mau bikin apa. Semakin panik kalau aku ya, tapi kan tiap orang beda-beda. Kalau aku ya udahlah pokoknya masak dulu yang bener, yang terbaik. Jadi kalau misalnya harus pulang, nggak pulang malu-maluin gitu. Jadi pasrah, pasrah tapi nggak menyerah gitu. Intinya gitulah Harus kalau aku. berjuang dulu, harus Mm-mm. berjuang dan bertempur, karena ketika kita sudah Eh, berjuang, siap melakukan yang terbaik, pasti akan ada hasil baik juga yang menanti untuk kita ya. iya. Tapi harus pasrah juga lah. Pokoknya sisanya pasrah aja lah. Daripada terlalu berekspektasi nanti jatuhnya sakit gitu. Tuh. Mm-mm. Ini aku juga sempat flashback, aku juga sempat mencari bagian-bagian mana nih yang mungkin aku bisa tanya. Ini ada satu momen di mana sebelum pulang, kalau nggak salah di pressure test sebelumnya, Kak Olive sama Kak Wina berdua, dan akhirnya tidak ada yang pulang. Dan Iya. kita melihat di pressure test yang ketujuh, Kak Olive sempat meneteskan air mata. Apa sih yang ngebuat Kak Olive waktu itu sedih, dan baru kali itu kita melihat Kak Olive yang benar-benar uh, mungkin sedihnya kita sampai bisa ngerasain bagaimana Kak Olive sampai meneteskan air mata. Boleh dong Kak Olive diceritakan bagaimana pada saat itu? Ya itu kayak apa ya? Nggak tahu keluar aja semua yang ada di dalam hati. Aduh. Jadi ya udahlah kayak ya udahlah chef pokoknya terserah aja kayak udah sadar diri gitu loh Kak. Kan sering di pressure test terus. Tapi di pressure test tapi akhirnya untungnya selamat sampai lanjut terus jadi kayak ya udahlah tiba-tiba aja keluar otomatis gitu apa yang ada di dalam hati kayak ya udah nggak tahu kenapa bisa ngomong kayak gitu juga keluar aja langsung kayak nggak bisa dibanding-bandingin gitu ya udahlah keluar deh nggak tahu. Tapi sebelum tidak ada yang pulang di pressure test yang ketujuh itu, kebayang akan pulang atau memang terselamatkan? Karena makanan enak semua, dari Jesslyn enak, kemudian Kak Oh Wina ya enak juga. ya Menyangka akan pulang, atau itu memang adalah salah satu drama yang dibentuk juri tuh? waduh ya itu aku pikir kayaknya aku yang pulang sih waktu itu feelingku kan Hmm. kayak merasa ya mungkin ayam goreng gitu mungkin ya pasti enak soalnya ayam goreng tapi ya walaupun semua enak tapi kan kalah sedikit kan enak aja udah nggak cukup harus step up jadi kayak aku waktu itu udah feeling kayaknya dari 3 ini aku deh yang pulang kayak gitu jadi makanya udah ngomong aja ke juri ya udah chef kalau harus pulang ya nggak apa-apa kan pokoknya udah berjuang gitu. Oke. Nah, kemudian aku lihat nih di grup challenge, Kak Olive kan masuk tim biru. Nggak dipilih nih sama tim merah. Sedih nggak sih nggak dipilih sama tim merah? Dan boleh dong kasih tahu cerita lucu yang sampai sempet kepleset jatuh, itu karena terburu-buru, atau licin, atau ada insiden apa yang kita nggak tahu waktu itu, Kak Olive? Ya itu licin itu gara-gara nggak tahu memang kerjanya kelompok biru itu lebih kacau dibanding tim merah maksudnya lebih semrawut gitu loh jadi kayak isinya kan aku Wina Teh Jenny 3 itu suka panik terus 2 itu kalau kerja semrawut jadi ya udahlah kelompok kita penuh orang-orang kayak gitu jadi pasti kalah sama sebelah cara kerjanya jadi masaknya itu sampai banyak minyak yang tumpah-tumpah terus aku kayak lari cepet dikit jatuh deh itu Kak Afef juga jatuh sih sebelum aku dia udah jatuh terus aku yang jatuh gitu Oh, licin. karena yang
itu cuman Kak Olive aja yang jatuh. Aku nggak lihat Kak Febs yang benar-benar sampai jatuh gitu, Kak. Berarti ini sebenarnya sudah ada 2 korban berarti ya? Ada, Kak Febs masuk kok sedikit. Kayak Oh, masuk ya. kedapetan kok jatuh juga. Iya. Oke, oke. Berarti itu yang tidak fokus ke Kak Febs, lebih fokusnya ke Kak Olive berarti waktu itu ya. Aduh, ya mungkin ya. Aduh. Kemudian kalau kita lihat nih testimoni-testimoni teman-teman pada saat kalau lagi masalah tuh kan kadang-kadang ada suka yang kasih komentar-komentar gitu Kak ya kalau ada tayangan-tayangan itu sebenarnya tayangannya itu naluri hati atau gimana? Apakah di karantina itu kita temenan tapi kalau udah masuk galeri ya kita bersaing secara sehat? Karena kan suka yang gitu aja nggak bisa ya, maksudnya kayak agak sedikit ngeledek-ngeledek gitu di komentar-komentar, apalagi kayak Lord Adi, ada Kak Feb juga suka masuk ke testimoni membuat sebuah tayangan-tayangan seperti itu. Tapi apakah persaingan itu terjadi di galeri saja ataukah sampai karantina berteman lagi seperti keluarga? Kalau di season 8 ini kebetulan orangnya kebanyakan adem ayem. Jadi kalau kalau di galeri mungkin memang bersaing kompetisi gitu, tapi kalau di belakang udah berteman lagi. Tapi ya mungkin ada yang masih kebawa dikit, cuman beberapa hari gitu aja. Setelah itu ya udah damai lagi, kayak nggak sampai kebawa lama gitu, kayak paling cuman kebawa bentar gitu, 1-2 hari selesai lah, terus udah move on gitu, adem ayem lagi. Kebetulan season 8 orangnya adem-adem. Siapa sih Kak kalau lagi ada mungkin ada Slack, ada Crash kayak gitu yang menengahi kira-kira kalau di season 8 nih apakah ada sosok itu ataukah berdamainya ya sudah karena sama-sama dewasa sudah lewat juga akhirnya ya udah selesai tanpa ada yang menengahi lah ya Iya. atau gimana Kak? Atau Enggak sih, dewasa di sana? nggak sampai ada kayak gitu sih. Oh, dulu mungkin awal-awal karantina ada, terus akhirnya kita dikumpulin gitu, kayak di sharing-sharing gitu di awal-awal. Ada sampai kayak gitu, tapi lama-lama udah nggak ada sih. Setelah itu ya udah bayan-bayan lagi gitu lah. Karena memang adem-adem itu ya jadi kayak penuh kedamaian, penuh kebahagiaan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat nih on air udah pasti kita bisa melihat tayangan di televisi ataupun di salah satu kanal online. Tapi kalau lagi offline, lagi nggak syuting, aktivitasnya ngapain aja Kak? Apakah boleh main HP ataukah kalau kemarin ceritanya ada yang sampai bilang main kartu, nyanyi-nyanyi. Apakah Kak Oli salah satu kontestan yang suka main kartu juga, ikut nyanyi juga atau gimana tuh kalau lagi offline atau lagi nunggu result atau nunggu apa gitu Kak? Nah, kalau itu ya jadi nggak dikasih HP. Kita itu cuma dikasih HP waktu libur atau Sabtu Minggu gitu. Kadang kalau Sabtu ada interview pun nggak dikasih HP. Jadi kalau makanya kita bosen waktu nunggu-nunggu itu di holding room, nyanyi-nyanyi, main kartu sambil nunggu jadwal syuting kan, maksudnya jadwal masuk itu kapan. Kalau aku nggak tim main kartu, paling males aku nggak mau ikut. Cuman aku tim nyanyi-nyanyi, nggak ngerus. Suaranya nggak enak, nggak peduli. Yang penting happy. Iya. Iyalah, kita happy karena kan memang pasti fase-fase jenuh dan pasti harus banyak berpikir apa ya yang penting menaikkan mood, jangan sampai mood capek, mood bosan itu sampai kebawa ke galeri. Nah, soalnya kan di galeri udah stres di galeri, masa di backstage-nya stres juga. Jadi untungnya kita baik-baik semua, asik di belakang galeri gitu. Kalau kita lihat Kak Olive udah berakhir di top 7. Apa sih masa-masa yang dikangenin selama di galeri MasterChef season ke-8 Kak Olive? Masa-masa yang dikangenin. Yang atau di galeri, semua dikangenin ya di galeri ataupun baik di galeri atau kebersamaan bersama seluruh finalis. Adakah momen-momen yang mungkin Kak Olive kangenin atau masih ingat sampai sekarang? Ya, ingat semua lah, pasti ingat, soalnya kan baru selesai banget kan, baru kemarin. Jadi kayak ya seru aja kalau di backstage tuh, kita seru nyanyi-nyanyi bareng, itu pasti kangen sih kayak gitu. Terus kalau di galeri juga apa ya? Kangen apa ya kalau di galeri kayaknya? Nggak kangen pressure test Kak? Waduh, enggak juga.
kangen Eh, apa ya, nggak belum ada, mungkin masih terlalu deket, jadi kalau di galeri belum kangen sih. Kalau backstage-nya yang kangen, karena teman-teman udah nggak ketemu, biasanya kumpul mereka terus, sekarang tiba-tiba nggak ketemu gitu. Hmm. apa nih nasihat dari juri yang memotivasi atau yang jadi pegangan Kak Olive hingga saat ini? Adakah perkataan juri atau pesan juri yang memotivasi yang buat jangan pernah berkecil hati masuk pressure test atau tetap mengembangin bakatnya? Adakah part-part itu yang Kak Olive simpan sampai saat ini, sampai sekarang? Ya itu benar yang tadi itu, kayak Chef Arnold sama Chef Renata kan selalu bilang kayak apa ya, kalau kalau memang sadar di bawah ya harus lari, maksudnya kejar yang lain gitu kan Chef Arnold, ya itu jadi kayak tek langsung ya, iya sih harus langsung improve buat lebih baik lagi. Terus terus ada lagi satu yang diinget, yang aku inget tuh yang Mhm. terakhir tuh yang Chef Renata bilang, ya nggak ada yang pulang tuh kan. Chef Renata bilang kalau kamu ini bukan maksimal kamu, harusnya saya tahu kamu itu bisa lebih dari ini, ya itu langsung teringat-ingat. Iya sih, sebenarnya itu gara-gara aku minder, justru minder itu membuat aku sendiri jadi nggak bisa berkembang sebenarnya. Kayak sebenarnya bisa, tapi kayak gara-gara minder itu kayak jadi kayak nggak bisa gitu loh, kayak gitu. Jadi dari situ Chef Renata bilang kayak lebih tertampar gitu, terus tapi akhirnya keluar, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting telah berjuang, telah memberikan yang terbaik semaksimal Kak Olive punya. Yang penting pulang juga Mm-mm. orang kagum dengan perjuangannya Kak Olive. Kalau di galeri atau di karantina paling dekat sama siapa sih Kak? Dan kalau dekat itu biasanya curhat kah? Atau ada cerita-cerita khusus nggak sih dengan salah satu finalis di sana? Atau jangan-jangan Kak Olive juga cinlok nih sama Lord Adi? Waduh, mana mungkin. Enggak lah, Lord Adi itu bisa kayak bapak, waduh, bapak itu. Enggak, jadi paling deket itu dulu sebenarnya lumayan deket sih, banyak. Ada Mhm. Thea, Teh Jenny, Wina. Dulu ada Putri juga, sama Teh Wita. Itu deket banget kita lumayan. Jadi sering sharing apa Gojek bareng-bareng gitu. Tapi tetap social distancing kok. Terus semenjak kan tinggal pulang-pulang, tinggal ya itu tinggal Teteh, Tea, aku sama Wina. Cuman memang aku paling deket sama Tea sih, yang lebih deket lagi. Tapi sama Wina sama Teteh juga deket gitu. Mhm. Oke. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang MasterChef season ke-8, apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman nih Kak kalau mereka mau ikut MasterChef season berikutnya? Karena Kak Olive ini telah berpengalaman udah ikut di MasterChef season ke-8, ada nih yang baru termotivasi ngelihat Kak Olive. Apa sih harus mereka persiapkan? Apakah harus siap meninggalkan pekerjaannya, jangan sampai berhutang nanti dikejar-kejar ditelepon-telepon terus, ataukah fisik, mental, apa nih yang bisa Kak Olive bagikan buat teman-teman yang lainnya nih? Kalau mau niat memang mau join, jadi harus belajar. Yang pertama pastinya skill masak itu pasti. Jadi kalau masak itu harus benar-benar dipikirin, harus ada tekstur, acidity, asin, manis itu semua harus balance, terus harus kompleks gitu, terus plating itu paling penting. Soalnya kalau makanannya enak tapi jelek ya kan kurang enak dilihat gitu tetepan jatuhnya. Itu yang pertama kalau masak. Terus juga belajar time management. Mental pastinya Mhm. juga. Mental harus dipersiapkan sekuat mungkin. Soalnya kalau nggak kuat, nggak usah ikut MasterChef. Terus habis gitu, apalagi ya? Kok jadi lupa. Oh, Gak apa-apa, tarik latihan public dulu. speaking mungkin ya, biar bisa sekalian. Kan kayak aku gini hancur public speakingnya, kacau tiap ditanya. Kan jadi kita itu harus bisa multitasking. Kalau masak Mhm. sambil ditanya-tanya, itu kan pusing. Bener-bener kayak song gitu, kayak
tiba-tiba Mas lupa mau ngerjain apa gitu. Jadi harus belajar itu juga sih multitasking. Udah cukup itu aja. Mm-mm. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar semua apa pesan-pesan yang disampaikan Kak Olive, sehingga kalau memang teman-teman tertarik untuk ikut MasterChef season ke-9, dipersiapkan dari sekarang, dan mudah-mudahan Belajar juga bisa dulu, disiapin. Belajar dulu. Nah, kalau kita lihat nih, Kak Olive juga karakternya yang lucu, sering senyum, kemudian eh, suka ketawa, agak malu-malu gitu. Ada hatersnya nggak sih, Kak? Dan kalau emang ada haters, bagaimana nih cara mengatasi haters untuk seorang Kak Olivia? Wah, haters sih banyak. Tapi Apa yang mau di awal-awal, apa yang mau di cantik udah, pinter masak iya, kemudian pekerja keras iya. Apa yang harus kita benci dari seorang Kak aduh, Olive ini? pas banyak lah haters pastinya. Tapi awal-awal jujur itu kaget kan, karena ya sebelumnya kayak temen deket aja bahkan semua nggak ada yang hujat sama sekali, kenal deket itu nggak pernah hujat loh, kayak nggak Mhm. pernah ada haters. Jadi dari teman-teman biasa nggak ada haters, terus tiba-tiba ikut MasterChef, bahkan orang yang nggak kenal sama sekali bisa menghujat seenaknya sendiri. Kayak jujur kan masih Wah, shock. Bahkan nggak kenal loh, yes. kita nggak kenal, cuman dia lihat aja di TV kan, di TV ya, ya belum tentu itu, maksudnya nggak ngerti posisiku gimana kan. Terus jadi jujur awalnya sih shock sampai kaget sampai aduh, kesalahan ini masuk MasterChef. Jujur itu ada kayak mikir gitu, aku kayak ngapain sih ikut ini, mempermalukan diriku sendiri di seluruh orang gitu, sampai kayak gitu loh. Jadi bahkan aku itu dimarahi juri itu sebenarnya nggak takut, karena itu kan buat masukan dan membangun. Kalau kritik netizen kan sorry, kayak kayak nggak ada yang kayak nggak bisa diambil gitu loh, walaupun jadi negatif tok, nggak ada positifnya. Kalau juri kan memang buat tamparan kita, buat kita bisa lebih improve, lebih baik lagi. Jadi dulu itu aku sampai lebih takut kan dihujat netizen daripada dimarahi juri dulu awal-awal. Terus lama-lama bodo amat, nggak usah dibaca lah, ngapain, yang dukung kan lebih banyak daripada mikirin haters nggak jelas, ngomongnya nggak jelas. Mending thank you buat yang udah dukung, nggak boleh ngecewain yang dukung, juga harus improve lebih bagus lagi biar yang dukung juga nggak sia-sia gitu. Paham-paham. Jadi, ketika juri memberikan kritikan, itu kan memang kritikan yang membangun karena kita akan dibenahi. Membangun, iya Tapi kalau yang benar. mereka nggak kenal, belum pernah ketemu, tapi menghujat, itu kan dasarnya nggak ada. Mungkin karena Kak Olive yang dulunya belum terbiasa sebagai public figure, dapat hujatan itu kan kaget. Awalnya biasa-biasa saja, tapi makin kesini, makin sering tampil, kemudian banyak dapat komentar, akhirnya belum terbiasa. Tapi makin kesini, Kak Olive sudah mulai terbiasa ya, bahwa Mulai haters itu nggak peduli sebenarnya lah nggak gitu. Apa, betul. sorry? Mereka kalau kita katakan haters, mereka tuh sampai tahu perintilan-perintilan kita. Berarti kan dia sayang sama kita, dia tahu kita banget sampai yang kita nggak notice, mereka notice. Sebenarnya mereka nggak haters, tapi mereka nggak bisa seperti Kak Olive. Akhirnya mereka mencari celah untuk bisa membuat Kak Olive down. Tapi akhirnya Kak Olive bersinar, shining, Bodo shimmering, amat splendid. sekarang. Ya, Nggak peduli. Mending Kak Olive, nganggepin aku yang izin banget. dukung aja. Ya, sorry. Apa? Silakan lanjutkan Kak Olive. Aku kira udah selesai karena agak nge-freeze di Enggak. sini tadi. Ya, jadi nggak peduli, bodo amat sama haters. Yang penting lebih baik ngadepin apa, nanggepin yang dukung aja gitu kan, biar bisa kita lebih semangat lagi buat lebih improve, lebih baik lagi daripada dengerin yang jelek-jelek. Ngapain, nggak usah, bodo amat. Jangan sampai kita terpengaruh gara-gara komen negatif Mm-mm. tersebut. Jadi bodo Iya amat, bener. ambil yang Iya. ya dan terus Heeh. ya Kak Olive ya. Kalau negatifnya Oke. membangun itu nggak apa-apa, tapi netizen Indonesia kan kebanyakan negatifnya nggak ada isinya gitu. Jadi ngapain didengerin, bikin capek mental aja. Jadi nggak usah didengerin, mending dengerin yang support aja gitu. Betul. Dan Kak Olive, aku izin banget karena di Instagram ini ada durasi live-nya, jadi aku nggak bisa ngobrol banyak walaupun pertanyaanku banyak banget sebenarnya, tapi karena kita ada keterbatasan waktu di internet dan juga
aku ingin tahu nih apa yang ingin Kak Olive sampaikan sama teman-teman yang udah ngobrol, kemudian juga sama Olivaters yang ngedukung Kak Olive hingga detik. Apa nih yang ingin Kak Olive sampaikan kepada mereka semua? Ya, pokoknya cuma bisa thank you aja sih, nggak tahu, udah nggak bisa berkata-kata, cuman bisa thank you udah didukung selama ini gitu. Udah, cuman bisa thank you, sudah speechless. Bisa kata terima kasih itu sudah menggambarkan bagaimana Kak Olive bangga dengan seluruh warga Indonesia yang sudah mendukung Olive ini Iya, ya. Tapi kalau iya. boleh sedikit sama kami, apa nih target 3 sampai 5 tahun ke depan? Apakah menikah salah satu target di 3 sampai 5 tahun ke depan untuk seorang Olivia Tommy? Ya itu ya ada salah satunya lah ya pasti. Mas, Calonnya soalnya udah udah ada, umur Kak? 25. Masa 24 mau jalan 25, 5 tahun lagi kan udah 30, ya itu salah satu lah ya berarti. Gitu. Calonnya udah ada. Om. Ya udahlah. Oke, jadi Terus teman-teman penasaran, jadi kalian akan harus cari informasi tentang apakah Kak Olive sudah ada atau belum. Kalau kalian tahu Kak Olive belum, silakan daftar sama Kak Olive sekarang. Siapa tahu kalian adalah jodohnya Kak Olive juga. ya gitu aja lah. Oke. Kak Olive, terima kasih banyak ya Kak Olive ya telah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol di Iya. Ngobras, ngobrol bareng artis. Semoga obrolan kita ini bisa juga menginspirasi banyak orang di kala pandemi karena mungkin mereka nggak bisa beraktivitas di luar rumah, kemudian mereka bingung mencari tontonan apa dan mereka menjadikan Kak Olive ini sebagai inspiratifnya mereka, inspirasinya mereka untuk lebih membangun inovasi, kemudian lebih inspiratif lagi. Dan Kak Olive, aku beserta keluarga menunggu nih kedatangan Kak Olive beserta seluruh finalis MasterChef Indonesia season ke-8. Kalau mau ke Bali, let me know. Nanti aku bakal ajak Kak Olive dan seluruh teman-teman MasterChef untuk staycation dan juga liburan di Bali. Wow. Semua udah pasti pernah liburan ke Bali kan. Tapi belum pernah kan aku ajak makan ke sana, liburan ke sini. Jadi aku tunggu kedatangannya Kak Olive ya. Boleh. Siap. Tapi masih Siap. pandemi Oke nih deh. ya. Mm-mm. Yes, Oke, mudah-mudahan nanti iya. juga cepat berakhir, kita kembali bisa beraktivitas. Sekali lagi, aku Amin. ngucapin terima kasih banyak buat Kak Olive, terima kasih juga buat teman-teman semua. Izin ya Kak, live hari ini aku simpen di IGTV, takutnya mereka nggak sempat nonton hari ini, jadi mereka bisa nonton siaran ulangnya di IGTV. Iya, boleh, boleh. Oke, Iya. tetap berkarir dan berkarya, kita tunggu karya-karya terbaru dari seorang Olivia ya Kak. Amin. Thank you. Oke deh Kak Olive, Ya. selamat beristirahat. Oke. Stay safe and stay Ya, healthy, Kak. thank you atas waktunya. Thank you semuanya yang udah nonton juga. Oke, Oke, bye-bye. dadah.